Mas Haji yang sudah bergelut di dunia usaha, saya lihat dari hasil dialog di Kahmi Rayon banyak sekali potensi yang sedang dijalankan oleh Mas Haji, mungkin bisa tularkan ke rekan-rekan Kahmi Rayon atau bisa juga kita adopsi untuk bisa dilakukan bersama. Mas Haji, saya lagi di jalan menuju Angkringan. Oh, 10 lagi di jalan menuju Angkringan. Lagi di jalan menuju Angkringan, monggo yang lain mungkin. Jadi gini, sebenarnya pola-pola kita saling bermutualisme, saling beraglomerasi, itu tanpa harus diingatkan pun, pasti secara alamiah kita lakukan. Pasti secara alamiah kita sesama Kahmi pasti akan lakukan. Sampel-sampel yang terjadi ketika teman-teman saling beraglomerasi, saling bermutualisme, ketika memiliki kesamaan itu macam-macam. Bisa jadi kesamaan itu kedekatan lokasi, atau mungkin juga ada kesinambungan produktivitas yang bisa kita lakukan, atau mungkin juga ada kepentingan yang sama, itu pasti akan kita lakukan. Dan pasti akan terjadi. Sampel-sampel teman-teman kami saling bermutualisme itu banyak banget. Saya yakin di tiap komunitas itu terjadi. Sampel aja. Mas Saiful kenapa dari tadi dia tawarin ngomong tapi dia sungkan? Yang banyak dilakukan oleh Mas Saiful itu juga gitu. Mas Saiful banyak sekali melakukan mutualisme dengan teman-teman kami lainnya. Tapi dia mau cerita sungkan. Engko disangkano katene menyombongkan apa yang telah dilakukan. Banyak sekali yang dilakukan oleh Mas Saiful kepada teman-teman kami. Begitu juga misalnya teman-teman kita Om Arif Bahtiar. Om Arif Bahtiar banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan memutualismekan kegiatannya dengan teman-teman yang lain. Cuman tadi dia kan tidak memberikan sampel. Bukan karena apa? Karena dia tidak mau memamerkan apa yang telah dilakukan bersama dengan teman-teman kami lain. Begitu juga saya juga pernah melakukannya. Nggak perlu aku cerita, jadi tahu sendiri. Reza tahu, teman-teman kalau sesama planologi mungkin tahu kalau saya seperti apa. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya sangat alamiah pasti akan terjadi. Permasalahannya ketika ini menjadi lembaga. Ya, pakai labeling kami. Nah, ini yang kita menjadi sungkan. Kita menjadi ewuh. Karena pola-pola seperti ini pasti secara alamiah akan terjadi tanpa harus melalui labeling gitu loh. Jadi masukannya Hasan tadi sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semenjak kita menjadi alumni itu sudah terjadi. Meskipun tidak terlembagakan dalam sebuah sistem tertentu. Itu aja. Bukan Mas Adam. Mas Adam. Ya, maksud gue kan gini. Iya, aku tahu lah. Semua kita ini sudah bermutualisme satu dengan lain. Hasan merasa terzalimi itu. Terus piye? Monggo Mas Hasan. Loh, maksudku terus kami ini untuk opo? Minim lah saiki. Wes kok latihan lembaga atau person? Bukan, kayak nang iki lho, rayon iki lho. Minimal kan tadi kalau seperti Masuk. Ya, monggo Mas Haji. Sharing pengalaman, sharing kegiatan, atau sharing beberapa ide yang bisa dilakukan. Monggo Mas Haji. Nah, aku lebih condong itu mengubah pola transaksi kita. Pola transaksi. Jadi kalau tadi dari Pak Arif Bahtiar itu kan ada masukan dengan istilah dengan perdagangannya, di bahan yang dijual belikan. Tapi aku lebih condong ke metode transaksinya. Jadi yaitu transaksi online. Nah, di sini nyoba yang mau tak bikin itu dengan aplikasi. Jadi aku tidak muluk-muluk. Seperti halnya Tokopedia, Shopee dan sebagainya, tapi aplikasi sing sifatnya itu hanya lokal saja. Lokal. Jadi
ya aplikasi untuk minimarket itu. Nah, di situ kan kita bisa ada pemasukan. Bagi yang punya toko ya bisa langsung praktek. Bagi yang tidak punya toko itu bisa mendapat fee dari toko yang kita gandeng. Jadi misalnya dari omset kita dapat 1 atau 2%, nah itu kan sudah pemasukan. Nah itu kalau dari satu toko, misalnya kita bisa menggandeng 1, 2 atau 3 toko, areanya nggak luas-luas. Jadi kita hanya aplikasi ini aplikasi sifatnya lokal. Jadi misalnya kayak gampangannya minimarket, toko kelontong itu kan area pembelinya juga hanya orang sekitar. Jadi seperti itu. Jadi aku lebih condongnya mengubah ke pola transaksinya. Itu saya. Monggo masukan nih. Oke, Mas Haji, terima kasih atas masukannya. Beberapa mungkin masukan dari Mas Haji sih tadi terkait dengan pola-pola yang bisa kita lakukan. Kalau dari Mas Haji ini sih saya pikir lebih konkret lagi bahwa ada hal yang sederhana. Saya melihat bahwa hal yang sifatnya sederhana tapi bisa diaplikasikan dan bisa dilakukan oleh bersama. Termasuk Mas Haji hari ini mencoba mengembangkan sebuah aplikasi yang nanti tujuannya bisa membantu secara individu, baik itu secara individu maupun bisa memaksimalkan kondisi market yang ada. Yang proses pengembangan aplikasinya pun mungkin nanti akan dilakukan secara lokal. Mungkin nanti Mas Haji kalau aplikasinya sudah jadi bisa juga digunakan oleh kawan-kawan pada lokal-lokal yang lain. Kalau saya sih berpikir seperti itu karena tidak semua juga punya kemampuan untuk mengembangkan aplikasi. Saya pikir bagaimana memodifikasi, kemudian bagaimana menjalankan. Memang saya ingat ada kawan di Malang ini, dia coba mengembangkan aplikasi sendiri juga. Dalam hal ini dia membuat aplikasi dalam bentuk tukang sayur. Tukang sayur ini sebenarnya dia memanfaatkan keberadaan tukang sayur yang selama ini berkeliling. Tapi pada kondisi COVID hari ini, akhirnya ada kebutuhan sayur, karena sudah jarang yang keliling, dia coba mengembangkan aplikasi itu, dan dia membuka pada kawasan perumahannya. Dia berkeliling, dia membuka aplikasi, siapa saja yang memesan sayur akan diantarkan. Artinya dia yang pergi berbelanja ke pasar dengan tentunya menggunakan protokol tadi, menggunakan masker, menggunakan screen face dan sebagainya, yang nantinya dia menyampaikan. Artinya dia sebagai kurir aja, menjadi kurir untuk kebutuhan sayur. Saya mengingatkan, saya ada rekan, ada teman juga yang coba menjalankan itu, dan saya pikir dalam 1 bulan ini pun sudah dilakukan. Kalau dari Mas Haji tadi juga menyampaikan mungkin lebih konkret lagi, kita bisa merubah pola transaksi kita, karena memang dari era new normal ini salah satu informasi atau kemungkinan atau dugaan nantinya yang akan berkembang adalah sebuah transaksi elektronik yang akan berjalan. Mungkin yang lain. Masuk sedikit. Ya, monggo Mas Gunawan. Ya, terlepas ini kan kalau yang disampaikan Mas Aji itu kan sudah detail aksi. Gitu. Tapi sebelum aksi ini sebenarnya ada proses-proses yang sebenarnya kita masih harus, yang kalau boleh saya bilang malah di sini di sisi ini kita gagal. Yaitu pertama apa? Dokumentasi, eksplorasi ini kita lemah. Terlepas apa yang disampaikan oleh Bos Adam, bahwasanya manifestasi alumni sudah sangat banyak, itu betul. Tapi maksudnya sebagai komunitas intelektual, ya terlalu tinggi lah kalau saya katakan sebagai komunitas intelektual. Artinya gini, kita contohkan saja, teman-teman PMII ini sangat ahli di bidang lapangan dan mereka berhasil mendokumentasikan tanpa mereka harus menyebut PMII dengan LSM dan sebagainya. Itu mereka sudah sangat terampil. Nah, di sisi itu kita memang, saya tidak melihat banyak ya
terlepas kaukus gitu ya, teman-teman hukum gitu mungkin mereka juga banyak. Tapi saya kira kan teman-teman HMI ini kan faknya kan luas ya, teknik ada, ya kekaryaan itulah yang kita bisa anggap perwakilan. Nah, dokumen aksi ini kita lemah, mengingat pergeseran perilaku itu sekarang terjadi. Dokumentasi yang bisa kita lakukan itu akan sangat bermanfaat 10 tahun, 20 tahun lagi. Itu sangat dimanfaatkan sekali kondisi-kondisi saat ini oleh teman-teman PMII. Mereka sangat bisa, akhirnya mereka menjadikan itu sebagai harta begitu. Nah, saya pikir ini belum menjadi terlambat untuk kita lakukan. Artinya aktualisasi teman-teman di lapangan itu mari kita mulai rekod gitu, kita mulai bikin database ya, kemudian kita kumpulkan. Hasilnya memang belum kelihatan sekarang, tapi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu pasti akan menjadi sangat besar. Nah, itu kapan lagi kalau kita tidak mulai dengan sekarang? Karena perubahan perilaku itu terjadi, real terjadi mulai sekarang. Sekolah itu, anak saya ini tiga-tiganya, nggak ada yang mau sekolah ini sekarang. Tiga-tiganya maunya homeschooling semua. Mondok, bahkan mondok maunya yang program cepat. Pinginnya mereka semua langsung aktualisasi nanti di kondisi real. Bagaimana menerapkan syariah, muamalah di kondisi yang sudah 4.0 ini, anak-anak sudah mulai berpikir seperti itu. Kalau kita nggak menyediakan kontennya, gitu, ya terlepas ini pandemi, ini momentum, saya pikir kita nggak ada kata terlambat untuk memulai itu. Lah ini proses yang sebaiknya mari kita inkubasi, gitu, Pak Moderator. Terima kasih. Intinya di ritual menulis, toh. Ya, Gun. Iya betul, menulis dan ditabulasi, didatabasekan, ya betul. Nah, sepintar apapun kita, sejenis apapun kita, kalau tidak ada karya yang secara fisik terkonkretkan, nonsense, gitu maksudnya kan? Ya betul. Nah, artinya gini, mari kita mulai gitu kan. Bagaimanapun caranya, ada MD, ada Rayon, ada sebagainya, ada teman-teman di lapangan, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya kira dengan kamera, mari kita mulai dokumentasikan begitu. Itu omongan itu saya Din beberapa tahun yang lalu itu. Lah itu betul itu. Betul itu orang peramal kok. Ya tambah beras lah, Gus. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Jadi terlepas dari apa yang tadi sudah didiskusikan semua, terlepas dari apa yang didiskusikan, mungkin pemantik awalnya memang dari Mas Gunawan sendiri tadi, di awal bahwa ada 3 hal yang saya catat di pernyataan awal tadi Mas Gunawan Wibisono dari Palu maupun dari Mas Gunawan yang dari Bogor, bahwa yang pertama ada perubahan norma baru yang kita hadapi, itu yang pertama, dan ada dampak ekonomi yang akan kita hadapi juga. Kemudian bisa bicara Obdet. Ya, sebentar Mas, sedikit, serta ada dampak ekonomi dan dampak politik yang akan bisa kita lakukan. Monggo Mas Teguh Cahyadin menyambung dari semua. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pembicaraannya Mas Hasan, Mas Arif Bahtiar, Mas Haji, sama Mas Gun tentang masalah new normal pasca pandemi ini. Bagi saya sih sah-sah aja sih apa yang akan dilakukan, sebuah peluang-peluang yang akan dihasilkan. Tapi ada beberapa prinsip, kaidah-kaidah tentang masalah sebuah usaha. Kalau saya sama Mas Adam, mungkin Mas Adam tadi sudah jelasin beberapa ruang gerak dari teman-teman HMI yang sudah saling berkolaborasi, artinya kolaborasi dalam akses jaringan seperti Om Ded sama Om Koni gitu. Om Ded sama Reza sama kita.
wadah naungan sebuah IAP. Itu kan dan kamu jangan lupakan. Iya, dan itu bagian dari Mas Ipul juga sama Mas Wawi. Artinya ruang-ruang itu kan sudah bergerak pada sebuah jaringan yang sudah kita ada yang secara informal, artinya tidak ada kata mufakat dalam sebuah yang tertulis. Kita melakukan sebagai salah satu unit profesi. Nah, kalau saya sih firm dulu aja pada sebuah skala prioritas. Firmnya apa? Kalau kita memang dapat musibah namanya corona, tapi fase ini adalah fase semua berdampak. Tapi kita harus cari celah seperti apa ruang-ruang yang nantinya kita bisa bergerak luar. Artinya real ekonomi yang kita butuhkan di situ. Mas Haji, tapi Mas, salut saya dengan Mas Jo, Assalamualaikum. Artinya di ruang-ruang itu juga ada. Artinya skala ruang ini, kalau saya sih background-nya dari planner ke konsultan, insya Allah. Jadi saya berharap bahwasanya ruang ini memang kita melakoni hampir, kalau Mas Adam lebih dari 20 tahun, kalau saya sudah 15 tahunan lah. Om Deddy juga sama dengan saya mungkin. Artinya ruang-ruang ini kita nggak mungkin bisa diversifikasi usaha dulu kalau kita nggak firm dulu ke larinya kemana gitu. Karena kita mungkin ruang tertempurnya mungkin ya kalau saya melihat bukan meng-close ini enggak. Ruang radar tempur kita adalah di dunia profesi kita, yaitu di perencanaan sama konsultan. Kita ruang tempur dari semua eskalasi apapun, kita bertemu habis-habisan dengan banyak rivalitas, baik dari kita sendiri maupun di luar. Artinya kita memenangkan pertempuran ini salah satu yang sangat ajaib gitu. Seperti contoh Mas Deddy, Mas Adam, Mas Koni, Mas Ipul, Mas Jo Alsin yang di pemetaan PTC, sama Mas Ali yang juga bergerak, ada Mas Wedo juga bergerak di ruang-ruang itu. Saya pikir itu mungkin bisa menjadi ruangnya kita untuk melakukan ekspansi yang lain. Nah, ini salah satu contoh. Kita kekurangan sumber daya tentang masalah pemetaan. Real pemetaan yang drafter itu kita kurang. Ini salah satu contoh. Kenapa kita nggak secara jaga Mas Bekti dan lain-lain seperti, saya pikir itu yang bisa menjadi sebuah ruang gerak kita bergerak pada sebuah ruang-ruang yang Gus Ipul banyak memberikan tentang masalah pekerjaan ke teman-teman yang lain. Desain arsitekturalnya Mas Khotob, Mas Wawi dan lain-lain juga melakukan proses-proses. Artinya dunia profesi keteknikan yang kita dapat keilmuan kita setelah di kampus, ya kita gelontorkan, kita habiskan untuk kita memperkaya banyak untuk mewarnai wajah Indonesia. Dengan posisi pandemi seperti ini, kita bangkit seperti apa? Ini yang harus kita tata ruang itu. Kalau saya spesifik di tata ruang itu, tadi saya WA-an sama melihat WA-nya di PN Bappenas ya, tentang masalah backlog rumah. Pak Son Damar itu aja sendiri sudah menyatakan bahwasanya kalau negara itu hadir, rumah untuk rakyat miskin itu salah satu ruang, bahwasanya ada sebuah yang dipertahankan, bahwasanya negara ini hadir maunya apa, bukan real bisnis to bisnis enggak, tapi negara itu benar-benar menjaminkan bahwasanya kekuatan keadilan itu ada di situ. Nah, ini yang paling penting. Nah, tata aturannya seperti apa itu ya harus kita ramu. Kebijakan-kebijakan itu yang paling penting kalau saya melihat. Kalau pada real bisnis ekonomi, kalau yang dikatakan Mas Arif sih kita oke-oke aja kalau kita punya capital flow yang tinggi gitu loh, untuk bergerak bersama-sama ke arah situ. Tapi secara prinsip, role model bisnis yang kita lakukan, saya sering ngaji ya selama 1 bulan ini, ngajinya Pak Suryanto yang di YouTube itu, terus Pak Tom yang itu, terus sama
Mardiko Wowek sama Tum dosen Waringin itu sering lihat YouTubernya dia tentang masalah eksplorasi, tentang masalah kebangkitan bisnis gitu. Tapi saya nggak lupa, saya juga ngaji Gus Baha itu saya ngaji terus itu. Sampai bagaimana ukhuwah bahsariyah itu juga muncul dalam sebuah eskalasi pandemik ini. Nah, artinya posisi dunia dalam posisi konflik. Kita harus melihat seperti apa? Melihat pada sebuah khasanah dinnya, agama, kita melihat pada sebuah ruang real dunia, pada sebuah ruang kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita menyelaraskan, mengoptimalisasi diri kita, dan komunitas kita, keluarga kita, dan lain-lain, untuk bersama-sama membangun kebangkitan sebuah ekonomi baru. Kita terus terang aja, ini nggak akan linear lagi, nggak akan seperti kemarin, nggak. Kita akan berubah, seperti apa berubahnya. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Mas Haji, saya salut ya, artinya real bicara masalah sebuah gerakan-gerakan aplikasi seperti itu memang sekarang dibutuhkan. Sekarang aja ya, kalau kita bicara masalah Gojek, dia nggak minus loh, surplusnya luar biasa. Perusahaannya. Dan alhamdulillah para pelaku Gojeknya sendiri alhamdulillah bisa ada pemasukan. Terus yang kedua, ada beberapa yang harus kita lakukan dalam sebuah tingkat melakukan proses, istilahnya apa ya? Kalau saya sih evaluasi diri. Artinya kita mengevaluasi sekarang ini negara, kalau saya kan pelaku dari mitranya negara. Ini saya cerita real. Kalau Mas Dedi mungkin bisa cerita yang lain. Ini real. Kalau kita bicara masalah pekerjaan saya dalam sebuah mitra negara, real di perusahaan saya ini sangat minus, nggak surplus, minus banget. Ini terus turun. Karena 2 paket pekerjaan saya yang lumayan agak gede untuk membantu sebuah capital inflow saya di perusahaan, ini semakin turun, nggak naik, turun. Karena real ini semua dianulir, penaguhan realisasi pekerjaan. Terus yang kedua penjadwalan ulang. Nah ini sendiri belum sampai sekarang, saat ini belum ada kepastian jelas dari pihak pemberi pekerjaan. Satu di Jawa, satu di luar Jawa. Nah, sekarang pada posisi yang lain, pekerjaan untuk proses lelang banyak, tapi kita juga harus hati-hati pekerjaan lelang yang ke depan ini apakah benar-benar ada duitnya apa enggak. Karena negara sekarang tidak berani bicara masalah sebuah kepastian untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan di tahun ini dan tahun depan. Karena posisinya defisitnya luar biasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mensikapi sebuah tatanan ekonomi pada posisi pandemi ini. Ikhtiar, berdoa yang banyak, dan melakukan sebuah manuver ekonomi, dan mencari pelompatan-lompatan sesuai keahlian kita. Kalau sekarang keahlian saya kan broker konsultan, kita mencari pekerjaan. Saya nggak mungkin bicara yang lain, kecuali kalau ada peluang-peluang ekspansi yang lain yang itu tidak terlalu high risk, tidak terlalu berbahaya, mungkin kita bisa masuk. Tapi kalau terlalu berbahaya, ya mungkin kita akan debt, akan kita simpan. Mungkin untuk jangka waktu yang akan kita lihat. Karena persoalan-persoalan sekarang di tatanan dunia ini, di Indonesia juga, mereka masih wait and see. Pengusaha semua masih diam. Nah, mungkin itu saran saya dari saya, mungkin bagaimana kita melakukan itu. Yang paling penting adalah satu, UKM harus jalan. UKM itu penting. UKM harus jalan, UKM harus selamat. Kalau bahasa saya itu sih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu beberapa yang disampaikan oleh Mas Teguh tadi
bersama juga sedikit menyampaikan apa yang diingatkan oleh Mas Gunawan. Pertama terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, kemudian termasuk apa yang sudah diinisiasi oleh kami terkait dengan Baitul Mal, kemudian Mas Haji juga sudah melakukan proses masukan dari Mas Haji tadi. Kita melakukan sebuah perubahan kecil dalam bentuk pola transaksi, terkait dengan pola transaksi. Kemudian perlu yang diingatkan kembali oleh Mas Gunawan tadi bahwa ada sebuah budaya literasi kita yang memang masih kurang lama. Diingatkan kembali bahwa bentuk-bentuk dokumentasi dari apa-apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang akan kita lakukan, kemudian budaya literasi yang benar-benar harus kuat untuk melakukan proses berkegiatan tersebut, baiknya untuk tetap dioptimalkan. Artinya bahwa ada sebuah pergeseran perilaku yang nantinya harus kita hadapi bersama. Kemudian berikutnya dari Mas Teguh sendiri tadi menyampaikan sedikit bahwa dampak COVID ini sangat luar biasa efeknya dengan banyak segmentasi yang terimbas di dalamnya, termasuk di dalamnya bidang yang diingatkan sama Mas Teguh mungkin untuk saat ini yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu yang paling utama dan pertama yaitu banyak berdoa, kata Mas Teguh. Saya ingat, saya dengarkan tadi banyak berdoa dan ikhtiar. Yang pertama, dan yang kedua banyak berdoa, banyak ikhtiar, kemudian yang mengoptimalkan sesuai dengan potensi individu yang kita miliki bersama. Tentunya dengan potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian kalau bisa saya gabungkan juga dengan apa yang diusulkan oleh Mas Adit Batiar, apa yang diusulkan oleh Mas Hasan, bahwa dengan potensi-potensi individu yang kita miliki bersama saat itu bisa dikolaborasikan, kenapa tidak untuk dilakukan kolaborasi yang tentunya untuk meningkatkan potensi secara teknis, secara keseluruhan, secara utuh. Kemudian yang terakhir dari Mas Teguh sendiri yaitu bagaimana yang paling utama mungkin hari ini kita harus bagaimana mengoptimasi kemampuan ekonomi kita baik secara individu maupun secara komunitas, bahwa secara individu maupun komunitas, bahwa bagaimana kita menyelamatkan orang lain sementara kita masih belum selamat. Saya pikir yang paling penting adalah yang harus pertama dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada masing-masing individu, kemudian baru kita bisa memaksimalkan kembali untuk bersama, bukan pada konteks saya pikir apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana mau menyelamatkan orang lain sementara kita belum selamat, bukan pada konteks ego, akan tetapi bahwa untuk kesinambungan bersama, tentunya kita harus memaksimalkan bersama. Dan saat itu bisa dikolaborasikan dan bisa dilakukan bersama, mari kita melakukan hal itu secara bersama. Monggo yang lain, ada lagi atau ada beberapa masukan? Selamat datang Mas Alsin. Tambahan. Oh ya, monggo Mas Arif Bahtiar. Ya, itu tadi barusan saya share PPT-nya materi yang tadi ya. Ya karena tadi kan banyak yang masuk belakangan, jadi kan nggak ngerti latar belakang pembicaraannya. Intinya gini, ya bahwa COVID ini kan membawa dampak yang luar biasa, terutama untuk profesi-profesi macam kita, itu real. Jadi kayak saya bergerak dalam kontraktor ada Omibul juga, itu nanti ya, akan sangat terasa, termasuk yang bersinggungan dengan pemerintah. Karena tadi betul apa yang dikatakan Pak Po tadi, kemampuan finansial pemerintah ini kritis. Hari ini saya baca berita, penyedia APD yang berapa kemarin, 5 juta APD itu belum dibayar sampai ada ini. Kemampuan yang disediakan baru 3 juta APD. Itu gabungan pengusaha garmen di Jakarta, ya seluruh DKI itu menyediakan APD itu. Nggak terbayar, akhirnya apa? Ya nggak bisa beroperasi.
Itu ada di berita itu. Ya, nunggu PHK saja yang lain. Artinya memang pemerintah kita saat ini kasarannya apa ya? Bokek, nggak ada. Pendapatan pajak itu hampir 50% turun. Ya, jauh sekali. Dengan pengeluaran kan sangat tinggi. Dan konyolnya, pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara itu justru nggak ada membawa dampak yang produktif, sifatnya kan bansos, ya kan? Bansos, kemudian belum lagi yang ya tadi itu menggemukkan beberapa sektor saja, kesehatan, militer, dinas sosial, yang lain-lain, infrastruktur dan lain-lain kacau. Memang di dalam industri yang masih jalan ada, yaitu yang berkaitan dengan proyek strategis nasional yang nilainya mencapai 1.000 triliun kalau nggak salah. Ya, 1.000 triliun itu duitnya ada apa enggak kan nggak ngerti kita juga. Artinya memang yang masih bisa mendapatkan proyek itu mungkin ya yang kelasnya kelas besar lah. Karena real, semua anggaran untuk tahun ini saja kan semua digeser ke COVID itu. Udah nggak ada lagi anggaran untuk, ya ini kan masih belum ada tengah bulan, tengah tahun gitu kan. Anggaran untuk minimal 6 bulan ke depan sampai dengan akhir Desember, yang berkaitan dengan utama infrastruktur dan lain-lain, ya geser ke COVID semua, habis. Bahkan saya sendiri ngalami dengan dengan dinas kesehatan di Pasuruan, kacau, sudah terlaksana selesai tapi diproses ulang dokumennya dari awal karena menata anggarannya ini kacau. Jadi istilahnya mundur sampai dengan 4 bulan sampai detik ini. Kan kacau itu. Artinya begini. Jadi di materi juga saya sampaikan, ya kasarannya kita ini kalau ancang-ancang mumpung istilahnya dalam periode mantap, mangan tabungan istilahnya kan, ini periode mantap nih kita ini. Itu kalau mau switch ke bisnis yang lain, nah ini. Jadi karena ini kejadian yang luar biasa, jadi kita harus melakukan jurus yang luar biasa juga. Katakanlah yang wes iki mentok atau switch. Nah pilihannya tadi itu bahwa yang booming itu yang berkaitan dengan alat kesehatan, yang berkait dengan health and banyak tadi itu yang berkait dengan ya intinya kesehatan lah, ya masker, face shield dan lain-lain, termasuk kebutuhan dasar makan pangan gitu loh. Nah, kalau mau switch ke sana, ya tadi itu saran saya kolaboratif kan gitu. Karena menyatukan dari beberapa kemampuan dan kekuatan, entah itu finansial, pemikiran, modal, aset, mungkin gitu. Seperti itu. Jadi itu hanya ini usulan lainnya ditampilkan sama moderator. Jadi, nah ini yang mungkin terpuruk ini yang berkaitan dengan pariwisata, ya, entertainment, leisure, transportation, automotive, manufacturing sebagian, construction, real estate, property. Ini semua akan perkiraannya akan down, paling tidak setahun lah, tahun gitu. Jadi artinya kita harus bersiap untuk memenuhi tahun ini saja, ya diri saya sendiri juga dengan teman-teman yang lain. Mau tanya, ya, menyela, koperasi posisinya ada di mana ini, Kak? Koperasi nggak ada. Koperasi itu di waktu normal aja mati, apalagi sekarang. Jadi forget it kalau koperasi. Bukankah pada kondisi yang seperti ini koperasi bisa efektif, Kak? Enggak efektif sama sekali koperasi itu, karena koperasi ini kalau menurut saya pergerakannya lambat, dia tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi secara cepat. Itu. Jadi yang cepat-cepat saja justru yang ini marketplace yang dikatakan Om Haji tadi itu, memang marketplace itu nanti akan booming itu.
marketplace dan koperasi itu kan hewan yang berbeda, Cak. Iya, tapi intinya koperasi kan itu kan jualan juga. Ya, tapi kan di sisi koperasi itu kan inkubator. Artinya di situ ada penggalangan dana, kemudian ada pendampingan. Gini, kuncinya adalah tadi kuncinya itu gini. Tingkat daya beli masyarakat kita itu hancur, terpuruk. Jadi kelas menengah kita turun drastis, ya, kemiskinannya menambah. Artinya kuncinya itu daya beli masyarakat itu turun. Nah, kalau sudah daya beli masyarakat itu turun, maka pergerakannya itu hanya kebutuhan dasar, menurut saya ya, kebutuhan dasar untuk hidup, ya, berkaitan dengan pangan dan gitu. Sandang aja sudah menjadi kebutuhan yang kemarin mungkin sekunder, jadi tersier nantinya. Ya, kita berkutat pada kebutuhan itu. Ya tadi itu, kalau tadi dibicarakan tentang metode belajar, itu bagus, itu yang akan dibutuhkan karena itu berkaitan dengan tren sekarang ini, seperti Zoom sekarang ini kan, siapa yang mengira Zoom akan naik berlipat-lipat penggunaannya seperti sekarang ini. Nah, itu ke depan, tapi itu harus dilakukan dengan cepat. Itu sangat menjanjikan. Jadi healthcare, cleaning, equipment, service, terus kemudian yang berkaitan dengan virtual ini dunia jaringan Terus terang saya nggak setuju ya, bahwa kalau misalnya, artinya gini, saya sedang mencari kesepamahaman bahwasanya ekonomi itu tidak hancur, bahwasanya cuman kita ini perlu mengelola ulang amplop kita lah, gitu, budget kita ini kita perlu atur ulang. Ini bukan sisi di sisi governmental ya, tapi di sisi pusing untuk bagaimana caranya mengelola duitnya ini. Orang semua saluran macet semua sekarang ini, kan begitu. Nah, adakah kemungkinan orang-orang yang punya capital lebih ini kemudian bersosialisasi begitu, berkumpul, kemudian mengelola keuangannya ini untuk dialokasikan di sektor-sektor yang lebih real. Karena apa? Semua perut harus tetap diisi sekarang ini. Walaupun COVID ini melanda, orang tetap harus makan. Iya, tapi yang berkembang itu lebih ke arah filantropi, kedermawanan, karena ya tadi itu nggak ada daya beli. Makanya tadi kalau di paparan materi itu, sifat bisnisnya juga sifat bisnis yang tidak merupakan kedermawanan. Jadi ada itu nanti kelanjutannya, nanti dilihat saja di materi itu. Jadi bahkan itu menjadi ciri khas bisnis di pasca pandemi. Jadi bisnis tidak hanya pure menjual, tetapi bisnis yang mengikut sertakan elemen kedermawanan. Kalau CSR model yang kemarin, yang lama itu kan diakumulasi di belakang. Kalau ini harus linear dengan penjualan produknya. Jadi bersamaan dengan jualannya, kedermawanannya juga diikutkan. Gitu. Itu kalau menurut saya, karena trennya begitu. Analisis ekonominya sudah tampak, ya, tapi saya belum melihat community movement-nya, yang belum kelihatan, di PDF ini, di PowerPoint ini. Community movement-nya ini kalau bisa, mari kita eksplorasi begitu. Kalau misalnya usaha mikro butuh berkembang, ada kapital besar berhenti, kan ini bisa ini gap yang bisa disambungkan gitu. Nah, biasanya HMI ini pinter di sisi ini, menjembatani ini, HMI pinter biasanya. Nah, ini ada nggak kiat-kiat begitu, ya? Ya, secara global tadi ada di mana ya tadinya? Di bagian hampir belakang tadi. Di sifat-sifat bisnis itu loh, Det. Tampilkan Om Det. Ya tadi makanya pada simpulan kita harus kolaboratif bisnis. Jadi tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri.
Iya, dan di mana? Kita bawa lagi. Agak hilang. Oh, hilang deh. Berarti Kak Gembul bisa share sendiri sebenarnya. Iya, saya tak boleh aneh. Kok malah hilang deh gue. Dikilek ya. Ya, boleh nggak saya menyampaikan pengalaman lah saya di KS 212 ya. KS 212 itu apa yang tidak punya? Capital punya, intelektual punya, komunitasnya punya. Hanya saja komunitas KS 212 ini sebenarnya sedikit saja mengelola jamaahnya ini dalam sebuah database, kemudian mentabulasi aset apa saja yang bisa dikeluarkan dari jamaahnya, itu sebenarnya kemudian akan bisa jadi movement yang besar. Hanya saja kemudian entah kemudian hilang begitu saja hingga saat ini. Saya sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan, andai saja komunitas koperasi syariah itu kemudian mentabulasi kebutuhannya saja untuk kebutuhan dasar bulanan, itu luar biasa yang bisa dikeluarkan dari komunitas itu. Tapi kan hanya saja kan kemudian komunitas itu tidak mampu mentabulasi aset potensi dari jamaahnya. Nah, ini sebenarnya pada kondisi yang saat ini sebenarnya siapapun yang mampu mentabulasi kebutuhan massa ya, secara massively, itu mereka yang punya ini sebenarnya market gitu. Nah, ada nggak kira-kira kita ini punya kemampuan untuk mentabulasi ini? Kemudian berapa kita punya potensi, entah itu patungan, entah itu apa ya, menjembatani apa dan sebagainya, supaya kita itu bisa lebih eksis gitu untuk bisa terlibat dalam mencari solusi. Kalau kolaborasinya dalam bentuk besar, yang tadi case-nya adalah Koperasi 212 itu tantangannya justru pada manajemen pusatnya ya. Makanya kalau di lingkup yang lebih kecil, yang visinya sudah sama, rayon, itu malah memungkinkan, dan itu pun tidak bisa melibatkan tidak bisa melibatkan orang banyak, hanya satu tadi kolaboratif bisnis, ya person to person. Katakanlah kalau mau dilingkupi dalam satu rayon, ya dalam lingkup satu rayon dengan kesamaan visi bisnis yang sama, 1, 2, 3 orang saja, mungkin hitungan 5 kepala gitu saja. Ini strategi jangka pendek yang mempertahankan ya tadi itu switch bisnis yang semacam kita, katakanlah saya sebagai contoh kontraktor. Ada masalah nih sekarang karena project nggak ada begitu kan ya. Project nggak ada, terus saya masih punya tabungan katakanlah begitu, capital untuk dibuat switch ke bisnis yang lain. Saya cari teman nih, siapa yang satu visi, siapa yang satu pandangan. Itu jalan mungkin, ya. Itu jalan. Tetapi kalau harus mengorganisasi dengan lingkup yang besar, dengan harapan dan untuk koperasi itu kan besar dengan berbagai tata aturan, tata cara dan sebagainya. Sedangkan koperasi yang ada, yang katakanlah koperasi karyawan begini saja, ini ya kembang-kembis semua sekarang ini, ya kan. Jadi masalah. Artinya mereka hanya sebatas tempat simpan pinjam saja, yang itu sudah tidak menarik di zaman sekarang ini orang-orang itu lebih ke filantropis, meminimalkan riba, kan begitu. Semangatnya itu begitu sekarang ini. Semangatnya begitu. Makanya di akhir statement saya tadi saya katakan, e-money itu ya transaksi digital dan sebagainya, oke. Tapi ribanya yang nggak oke kan gitu. Ya, ribanya tetap no. Karena itu yang nanti mengarahkan kita ke tidak keberuntungan. Kalau ini bahasa kita kan harus begitu. Kalau kita masih bersinggungan dengan riba ya tidak beruntung kan begitu. Oleh karena itu tadi yang cepat-cepat saja dan pendek-pendek saja kalau kita mau survive untuk pemilihan bisnis model baru sekarang itu, yang paling dekat siapa dan yang paling mungkin visinya sama siapa, ayo kerjasama kan begitu. Itu
hanya satu pandangan pribadi saya seperti itu. Kalau konsepnya lebih besar, wah ya itu memakan waktu dan tidak bisa fleksibel, tidak bisa cepat. Itu kira-kira. Siap, begitu beberapa pandangan dari Mas Arif Batiar sendiri terkait dengan apa-apa saja yang memang berpotensial, bisnis sektor apa saja yang potensial untuk berkembang pada kondisi hari ini. Kemudian saya melihat tadi bahwa dari Mas Gunawan sendiri bahwa dari bentuk-bentuk sektor yang akan berkembang dan sebagainya, bentuk pengelolaan, mungkin bentuk pengelolaan yang bisa dilakukan secara bersama, baik itu dalam bentuk sebuah lembaga yang sifatnya koperasi atau lembaga usaha yang lainnya, memang yang pada intinya sih bisa menstimulan umat untuk bisa lebih bertahan pada kondisi hari ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya baca dari apa yang disampaikan Mas Gunawan sendiri. Yang tentunya dalam dimatikan dulu speakernya. Ini di mute beliau. Masuk sedikit. Artinya begini, Dad. Kalau Mas Arif tadi menyampaikan bahwasanya ada skala besar yang realistis kita belum capai. Bahasanya saya geser sedikit. Bahwasanya besar itu bisa dimulai dari kecil asal visinya panjang, ada visi yang besar, ada sebuah eksplorasi pemikiran yang menyertainya. Nah, ya nggak apa-apa mulai dari kecil, memang harus dimulai dari kecil semua yang besar itu. Nah, saya kira hal yang kecil itu mari kita picu begitu untuk dimulai. Hal-hal yang kecil, hanya misalnya Bapak Asuh dengan hanya sementara anggota KAHMI dulu saja misalnya begitu, itu layak dimulai. Cuman visinya visi besar, karena di situ ada dokumentasi pemikiran yang kemudian kita kumpulkan, ada data-data, ada fakta-fakta, ada potensi, ada statistik yang kita kumpulkan gitu. Artinya movement kita itu movement yang paralel gitu ya, ada gerakan peduli, ada gerakan sodako, ada gerakan intelektual, dokumentasi, ada perencanaan, ada pemikiran, itu kita kumpulkan semua hingga suatu saat kita sudah cukup kaya menjadi sebuah gerakan besar, kan harusnya begitu deh. Terima kasih. Saya bisa menambahkan. Saya bisa menambahkan ya. Ya, monggo Mas Haji. Jadi gini, menindaklanjuti yang tadi masalah aplikasi itu, jadi aplikasi yang saya maksud itu jangan disamakan dengan Tokopedia, Shopee, Lazada atau sebagainya yang skalanya nasional bahkan mungkin internasional ya. Jadi aplikasi ini itu hanya lokal. Misalnya gini, tetangga saya punya toko kelontong. Yang belanja di toko kelontong itu kan paling atau minimarket lah ya. Minimarket itu paling yang belanja itu kan radius 2-3 kilo. Atau gampangannya 1 kelurahan lah. Nah, jadi aplikasi ini rencananya memang mau saya share dan saya gratiskan. Jadi misalnya saya posisi di Jogja, Pak Arif Batiar di Malang. Kemudian misalnya Pak Arif Batiar atau tetangganya Pak Arif itu ada minimarket, bisa digandeng. Jadi jadi maksud gini. Jadi orang yang biasanya belanja itu datang ke toko, dia cukup dengan aplikasi minimarket itu. Jadi misalnya ada yang mau beli beras, gula, nah itu cukup dengan aplikasi dan juga ada fasilitas kurirnya. Nah, jadi misalnya Pak Arif gandeng tetangganya, di situ
Pak Arif dapat fee dari setiap transaksi. Kan sudah pemasukan. Pertama, dari sisi keumatan kita sudah membantu karena gini, transaksi online ini kan sedang naik daun. Jadi membantu istilahnya yang selama ini orang mungkin belanja lewat GoSend atau GoFood. Nah, mengapa kita tidak sendiri membuat sendiri? Jadi minimarket tetangga kita punya aplikasi, jadi secara keumatan itu kita sudah menolong orang lain agar tokonya atau minimarketnya itu tidak sekarat. Bagi kita yang tidak punya toko, itu kalau kita menggandeng 1 atau 2, 3 minimarket, kita ada dapat fee dari transaksi yang via aplikasi kita. Jadi itu kan sudah pemasukan juga. Nah ini tahap ini baru sebenarnya ini dengan tim ya itu sudah ada satu aplikasi, tahapnya baru. Sorry ini soalnya di angkringan pinggir jalan. Jadi ini kita sudah ada sampel aplikasi, tapi baru tahap uji coba lah. Dan untuk yang lebih matangnya ini memang sedang kami develop. Dan memang rencananya memang akan kami share, kami gratiskan. Ya, gampangannya gini, karena kita orientasinya itu untuk menyelamatkan toko-toko sebelah rumah, gampangannya gitu. Jadi sekali lagi aplikasi ini bukan aplikasi skala nasional, tapi lokal saja. Siap. Seperti itu. Yeah. Ya, mungkin itu ada beberapa apa yang disampaikan Mas Haji terkait dengan aplikasi yang lagi dikembangkan hari ini, develop hari ini. Ya memang sebenarnya searah dengan apa yang coba kita omongkan, bahwa dengan kondisi hari ini apa yang bisa kita lakukan baik secara individu atau secara entitas dalam menyelamatkan umat. Saya melihat apa yang disampaikan Mas Haji tadi bahwa langkah kecil yang dilakukan, langkah kecil tapi manfaatnya saya pikir sangat besar, bahwa dalam bentuk aplikasi lokal, kemudian yang tujuannya yang sederhana sebenarnya bahwa tidak mengurangi sakit dari toko-toko yang ada di sekitarnya, kemudian si pengguna ataupun si pelaksana dari aplikasi ini pun akan mendapatkan fee dari transaksi yang akan dilakukan. Oh ya, ada dari Pak narasumber, ditawarkan sampai jam berapa? Bukan ditawarkan, dibatasi sampai jam berapa ya acara diskusinya. Kalau di los aja kayaknya nanti tidak selesai Mas. Itu yang pertama. Monggo saya kembalikan ke forum, sampai jam berapa ini? Jenderal Muhammad Reza. Kita sampai jam 10 saja ya. Oke, siap. 15 menit lagi. Ya. Terus saya lanjutkan ya sampai jam 10. Sedikit lagi bahwa dari apa yang disampaikan, dari apa yang kita obrolkan tadi, banyak sekali sebenarnya apa yang disampaikan dari Mas Gunawan, kemudian dari Mas Adam, Mas Arif Bahtiar, kemudian beberapa, ada notulensi yang saya sudah siapkan. Benang merah kalau dari Mas Gunawan sendiri bahwa dari proses-proses yang kita lakukan termasuk dari pemetaan yang dilakukan oleh Mas Arif Bahtiar tadi, sektor-sektor yang akan potensial mungkin nanti akan sangat bermanfaat bisa dimaksimalkan pada kegiatan pada bentuk kerja berikutnya. Tapi ada satu hal yang memang menjadi ditekankan oleh dari Mas Gunawan tadi sih, bahwa harapannya bahwa visi yang kita bangun adalah tidak hanya sekedar visi kecil saja atau sederhana, tapi ini menjadi visi besar, walaupun pada konteks awal ini hanya masih dalam bentuk kerja atau dalam bentuk eksekusi yang sifatnya kecil, dalam bentuk lokal. Tapi harapannya bahwa ini bisa menjadi sebuah visi besar
dengan jangka yang relatif panjang dan bisa memaksimalkan potensi umat yang lebih besar. Termasuk di dalamnya bahwa ada fakta, ada data, ada potensi dan sebagainya yang bisa kita lakukan bersama nantinya. Mungkin seperti itu. Monggo yang lain, Mas Reza, silakan. Mas Haji, mungkin saya mau tambahkan gitu. Jadi saya ini alhamdulillah kan sudah buat 2 aplikasi tentang tata ruang maupun permainan dan sebagainya. Saya pikir yang nyambung ke Mas Teguh Cahyadin dan Bang Aji ini kan sebenarnya yang dilakukan itu adalah manuver ekonomi sebenarnya. Betul, itu manuver ekonomi tapi skala kecil. Nah, terkait dengan masalah aplikasi, karena ini masih dalam tahap pengembangan, mungkin akan lebih baik memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, Mas. Dalam arti begini, WhatsApp itu kan atau Instagram itu kan sudah luar biasa sebenarnya untuk menjual produk, kalaupun itu bicaranya tadi skalanya adalah skala kecil. Karena membuat aplikasi selain agak mihil, bukan mahal ya, tapi mihil gitu. Itu butuh uang yang tidak sedikit plus servernya juga itu luar biasa. Artinya bahwa untuk skala kecil itu tidak perlu terlalu sampai dengan mendevelop aplikasi. Bahkan kita bersama teman-teman yang lain itu malah kita berpikirnya kayak Singapura gitu. Nggak punya sumber daya, tapi reseller gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang itu kayak yang sama teman-teman itu ya sekarang kita resellernya di mana? Ya di marketplace. Jadi kita nggak perlu ribet sebenarnya dengan hal-hal yang sifatnya bangun koperasi yang ribetnya seperti itu antara hidup dan mati dan sebagainya. Dengan 2-3 orang yang sudah kita kolaborasi itu sudah jalan. Jadi memang di rayon kita ini sebenarnya sudah terbukti kok, seperti yang disampaikan oleh Mas Adam gitu. Sudah terbukti, sudah jalan sebenarnya. Cuman untuk menggerakkannya dalam organisasi yang lebih besar, melibatkan orang lebih besar, itu juga butuh konsistensi dan gerakan yang tidak sedikit gitu, besar juga. Nah, menyamakan perspektif kita di sini juga kan luar biasa gitu. Tantangannya banyak gitu. Saya mau bisnis dengan Dedi Akupelu di Ambon sana, tidak tahu dia mau jual apa di sana. Dia juga mau beli apa juga di sana. Ini kan butuh komunikasi kan sebenarnya. Kalau dia bisa jual ikan tongkol di sana, kita bisa kirim di sini dengan harga murah, boleh. Tidak jadi masalah kan. Tapi kalau ikan, tapi tadi kembali lagi, betul kalau saya tadi pinjam bahasanya Mas Gunawan gitu ya, kita tiki-taka saja kita mainnya gitu kan. Kalau misalkan saya cocok sama Mas Arif Baktir dalam arti bisa sevisi ya kita jalan gitu. Dengan Mas Dedi kalau misalkan kita bisa bisnis sabu-sabu ya kita jalan gitu misalkan. Maksudnya sayuran dan buah maksudnya. Kemudian kalau bisnis impor premanisme dari Ambon gitu kita bisa butuh ya kita impor misalkan kan kayak gitu, apalagi tidak ada tidak ada istilahnya tidak ada biaya masuk misalkan kan sama-sama orang Indonesia begitu di Ekipelu begitu. Jadi ya siaran lu. Jadi kita itu memang harus benar-benar manfaat. Saya malah juga pengen berkolaborasi dengan Mas Jo Alsin, tetapi kan saya juga ingin mendengar kan Mas Jo Alsin apa yang bisa kita mitrakan gitu kan. Intinya kan apa Mas yang bisa saya mitrakan sama Mas Jo Alsin? Selama ini kan mainnya solo sendiri gitu kan, tidak pernah ada kabar dan tiba-tiba muncul gitu dengan wajahnya yang rupawan, ganteng dan sebagainya ini. Nah, habis oplas kayaknya ini. Habis oplas di South Korea kayaknya ini, makanya bersinar atau jangan-jangan habis bulan puasa makanya wajahnya berseri-seri gitu kan. Nah, ini kan kita perlu mendengar gini kan, Mas Jo gimana? You punya resource apa yang bisa kita mitrakan gitu. Kalau sama Dedi saya sudah jelas saya butuh premanisme untuk bisnis keamanan di Malang untuk bisa saya kembangkan gitu kan. Jadi saya butuh nanti Dedi nanti tolong
Dedi aku perlu di Ambon bisa kirimkan impor premanisme dari sana untuk bisa jaga perusahaan saya gitu untuk bisnis keamanan gitu. Ada Fikri itu Fikri. Saya seperti itu. Saya malah ingin mendengar Mas Jo dan Mas Dedi gitu loh. Ya opo iki. Makasih. Siap. Mungkin demikian dari Mas Reza. Ada beberapa yang disampaikan tadi bahwa dengan berbagai perkembangan dan sebagainya, mungkin diingatkan ke Mas Adi tadi untuk pengembangan itu butuh biaya, mungkin bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang sudah berjalan untuk bisa memaksimalkan pasar yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, Usul. oh ya, Mas Teguh. Om Jo suruh ngomong dong. Oh iya, ya ini saya mau suruh Mas. Monggo Mas Johan, banyak yang kangen dari suara-suara Mas Johan yang menggelegar dari dulu yang mungkin saya sama Om Reza ini sangat menikmati. Tanya dulu itu wajah oplas atau bukan itu? Mana ketua Jabal Tarik dia. Salah dua orang yang memang mengawal kami di awal-awal di komisariat dulu. Pengaruh Ramadan atau pengaruh Korea Selatan itu? Coba tolong gitu. Independensinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Senang bisa ketemu dalam situasi yang saya gembira, saya senang bisa ketemu senior-senior saya lagi dan bertatap muka secara virtual. Ya memang saya banyak yang menanyakan keberadaan saya kemana selama ini. Saya beberapa tahun ini memang tinggal penuh di Semarang setelah tidak lagi di Malang, mungkin sekitar baru 5 tahun ini saya di Semarang. Kemudian saya masih di bidang pemetaan geodesi, saya masih di bidang pemetaan dan geodesi, namanya JETCO. Cuma agak berbeda cara bekerjanya yang berbeda. Apalagi kalau ada pertanyaan, Mas kerja di mana, kerja sendiri, kerjaannya apa, konsultan ya. Saya bilang, saya kadang-kadang jadi konsultan. Kalau pekerjaan meminta sebagai konsultan, saya sebagai konsultan. Lebih sering sebagai joki ya, joki dalam arti operator. Misalkan ada operator atau joki itu maksud saya, ketika ada orang yang menghubungi saya, meminta jasa pemetaan, dia menunjukkan KAK-nya. Nah, saya tinggal menjawab KAK-nya itu saja. Jadi tidak ada, bukan menjawab, sekedar menjawab, tapi mengerjakan yang ada di KAK. Jadi sama sekali tidak ada jasa konsultansi di situ. Saya tidak menjadi konsultan pada saat mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan KAK. Tapi saya menjadi konsultan jikalau saya mengerjakan perencanaan itu dari awal. Untuk menjadi KAK, untuk segala macamnya. Jadi saya menjadi konsultan. Saya bilang, saya di-hire sebagai apa nih? Sebagai konsultan atau operator. Kalau operator, ya bisa dan tidak saja. Tidak ada biaya jasa konsultansi di sana dan harganya berbeda. Misalkan ditanya kenapa bisa begini, misalkan hasilnya pengukuran GPS, misalnya kenapa begini hasilnya, ya itu yang ditunjukkan oleh peralatan dan silahkan geodetic engineer di perusahaan Bapak yang memikirkan. Karena saya sifatnya hanya operator, mengerjakan soal yang ada di KAK itu saja, melaksanakan perintah KAK. Itu sehingga hanya lebih sering saya menjadi operator, lebih sering saya beserta kawan-kawan saya menjadi operator. Hanya dalam setahun saya juga tidak banyak proyek, hanya 3 atau 4. Jadi sangat spesifik sekali yang
yang pekerjaan-pekerjaan yang saya terima sangat spesifik sekali. Rata-rata menjadi operator, jarang sekali menjadi konsultan. Nah, kemudian ada materi bisnis, saya suka sekali karena saya berpikir kenapa kuliah di dunia geodesi, mendirikan perusahaan dan segala macam, tetapi pola pikir saya masih pola pikir pekerja, akhirnya hanya yaitu menyelesaikan KAK, tidak ada diversifikasi. Untuk riset dan segala macam tidak ada. Kemudian saya juga menerapkan bahasa kerjanya itu padat teknologi. Tim saya kecil, tapi teknologi-teknologi yang dipergunakan selalu update. Misalkan tentang, kalau kemarin di awal-awal saya GPS, kemudian ketika GPS booming, saya lari ke foto udara. Ketika foto udara booming, saya lari ke lidar gitu. Jadi mestinya sekarang sudah lari ke lidar. Karena besok pemetaan tata ruang mungkin atau peta kadastral sekarang ini wacananya menjadi peta 3 dimensi. Jadi nilai Z-nya bisa semuanya bisa disimulasikan. Tapi juga alhamdulillah saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, mulai malam Lebaran kemarin saya sudah menetapkan hati untuk berpikir lain. Selama ini kesulitannya ada di modal, selalu di modal. Ini yang membuat perusahaan saya juga agak tidak sebesar perusahaan-perusahaan lain, karena klien-klien saya mau bekerja kalau ada DP. Jadi kalau tidak ada DP saya tidak mau bekerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau DP-nya habis sekian persen, saya hentikan pekerjaan. Saya minta uang lagi. Jadi, karena pikiran dasar saya, pada saat itu saya menjadi operator atau menjadi tukang. Gitu. Jadi kalau saya disuruh bangun rumah, saya tukang apa ya? Tukang nyusun bata, semen itu. Jadi kalau pemilik rumah nyuruh saya juga, Mas tolong, saya bilang kepada pemilik rumah, Pak batanya habis. Gitu. Ya sudah, belikan dulu pakai uangmu, saya sudah. Ya saya tukang, saya nggak punya uang untuk membelikan Bapak batu bata. Nah, itu jalan pikiran saya. Sehingga memang klien saya sangat sedikit. Nah, saya coba menggunakan cara-cara bisnis seperti itu. Memang sedikit, tapi bisa diprediksi ini gitu. Kegiatan bisa terukur, bisa diprediksi melesetnya berapa dan sebagainya. Tapi memang banyak klien juga yang akhirnya patah karena masalah keuangan, negosiasi seperti itu. Tidak banyak mungkin yang menerapkan seperti itu di kawan-kawan yang lain, sehingga mereka akhirnya beralih karena saya agak sulit bernegosiasi untuk hal-hal seperti itu. Kemudian setelah mengalami hal-hal tersebut, malam Lebaran kemarin saya sudah tekadkan dan kuatkan hati membuka. Saya harus bisnis. Makanya saya ikuti malam ini karena ada wacana bisnis. Saya bisnis, bukan pengusaha. Saya coba bisnis karena saya berhenti mencari modal kerja, tapi sekarang berusaha memberikan modal kerja. Setelah saya lihat dan merenung, ternyata perusahaan saya adalah UMKM, karena omsetnya di bawah 10 miliar. Aset semua itu di bawah 10 miliar. Jadi menurut OJK, UMKM itu yang semua aset atau totalnya itu sekitar di bawah 10 miliar kalau tidak salah. Jadi saya merasa juga, karena COVID ini proyek-proyek saya yang sudah deal harusnya berangkat jadi stop. Tapi oke lah, saya memang sudah niatkan di sini tidak akan bekerja selama itu. Sehingga sekarang saya mencoba bisnis. Saya jualan kopi dan saya
sekalian menjawab pertanyaan Mas Aji. Di Jogja saya mulai memodali, ada perusahaan di Jogja butuh 10 miliar, perusahaan software di Jogja. Dia mengajukan pendanaan 10 miliar, jadi saya ikut membiayai. Salah satunya ikut membiayai. Kemarin ada perusahaan di Pasuruan. Kalau di Malang itu di jalan ikan-ikan tombro itu ada kafe kopi Jali Merah. Dia mengajukan Jali Merah, coba dilihat. Dia mengajukan pendanaan itu. Ada. Iya. Dia mengajukan pendanaan itu sekitar, lupa saya nilainya, saya harus cek. Dan itu terpenuhi dananya itu karena kita urunan tidak sampai 24 jam. Dia butuh sekitar 1 miliar apa 900 juta gitu. Kita urunan tidak sampai 1 kali 24 jam terpenuhi dana yang dia inginkan. Jadi saya niatkan mulai Lebaran malam takbiran kemarin bahwa saya berhenti mencari modal, tapi sekarang saya memberikan modal kepada perusahaan UMKM. Jangan dilihat besarannya, tidak besar, tidak kecil, karena semua ada batasannya. Jadi kalau mau memberikan modal, maksimal 10% dari kebutuhan, sehingga kita sifatnya gotong royong. Jadi tidak bisa satu orang memonopoli memberikan bantuan modal. Modal ini bukan pinjaman, bukan hutang, tapi pembiayaan. Jadi bahasanya gitu, urun dana, crowdfunding bahasa digitalnya, milenialnya crowdfunding. Jadi itu yang saya lakukan. Sekarang juga saya meniatkan diri menjadi bisnis, memajukan UKM dengan cara terinspirasi dari Mas Teguh di Kalibakar, Malang Selatan itu, memajukan petani-petani kopi. Jadi ada di satu desa, saya sering ke situ, ya sudah saya ambil kopinya, saya jual lagi, kira-kira seperti itu. Tapi saya belum publish ke dunia digital, masih di dunia offline. Saya sedang siapkan pelan-pelan karena juga saya tidak mengerti banyak dunia digital. Pikiran saya yang baru beralih ke hal-hal baru ini. Makanya terima kasih, senang sekali bisa diundang untuk ikut Zoom hari ini. Dan saya senang sekali dengan materi bisnisnya. Jadi kira-kira itu kabar terbaru dari saya sampai sekarang ini. Itu Mas Dedi, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mas Johan atas beberapa penyampaian. Saya pikir kalau saya lihat dari beberapa panjang dialog kita dan sebagainya, saya melihat bahwa apa yang disampaikan Mas, salah satu ya, saya pikir ada salah satu ide dari Mas Johan tadi terkait dengan urunan barang modal untuk memodali dan sebagainya. Saya pikir itu bisa menjadi salah satu pendekatan yang kita lakukan baik di dalam KAHMI sendiri, KAHMI Rayon Nasional, maupun dalam bentuk individu HMI untuk bergotong royong atau secara bersama-sama untuk memaksimalkan fungsi atau peluang potensi yang ada pada masing-masing anggota KAHMI. Iya. Semua bisa menjadi pemodal. Bisa menjadi pemodal. Bukan masalah nilainya, tapi yang saya menjadi motivasi saya adalah semangatnya keluar dari kalau di slide tadi, keluar dari riba, terus kelas menengah ke atas itu tidak akan mengucurkan dananya ke UMKM. Tidak akan. Ya, harus sampai hari ini saya masih berpikiran seperti itu. Sesama kelas menengah yang saling mengangkat ya, Mas ya. Iya. Tidak akan mengucurkan. Tapi coba minta dananya dari Pak Kontraktor, kayaknya bisa itu. Ini salah satu kelas menengah yang memang kita harus Mas, jadi saya mohon maaf itu pengalaman saya gitu loh. Jadi
saya bayangkan, saya pernah ngegolkan tender di perusahaan tetangga gitu, feeling gitu, terus kita lihat hitungan, itu nilainya 29 miliar, Mas. 29 miliar, saya bilang gila uang segini, artinya kerja memang itu spesialis dia. Tapi begitu saya membutuhkan modal, saya ajukan SPK saya 3 bulan ini kembali, ini kontraknya itu. Dia bilang hitungan bisnis kita sulit. Jadi kamu harus kembalikan berapa nanti. Saya bilang gila, kita sudah minjem, kita kembalikan pokoknya, dia masih minta keuntungan sama orang yang dia ajak ngedilin tender senilai 29 miliar. Bagi saya kan 29 miliar itu, kalau saya minta cuma ya nggak ada 1-2% lah, atau 1% dari 29 miliar itu misalnya. Kenapa sulit sekali gitu? Karena memang ya ternyata ya rumusnya dunia itu ya duit itu sulit keluar ternyata. Sulit keluar itu uang, bener apapun alasannya, duit itu sulit keluar. Apalagi saya dengar kawan-kawan yang di pemerintahan gitu ya. Saya sampai sekarang saya tidak pernah ikut tender perusahaan saya di pemerintahan karena saya malas urus administrasi gitu. Itu saja sebenarnya, yang lain-lainnya. Jadi memang rumus dunia itu, uang itu sulit keluar. Kalau perlu tidak perlu dikeluarkan. Itu yang saya alami. Siap. Ya. Terima kasih. Siap Mas Mungkin dari Pak ini karena memang sesuai dari disepakati sama Mas Reza bahwa kita sampai di jam 10. Monggo Pak dari narasumber, monggo setelah ini nanti kalaupun memang agenda silaturahmi dilanjutkan silakan, tapi untuk agenda kita hari ini ditutup sampai jam 10. Monggo Pak narasumber ada sedikit closing statement mungkin dari Mas Arif Bahtiar. Kemudian berikutnya saya minta Mas Yance atau Mas Lukman atau Om Reza lah. Kayaknya ini masih aktif Om Reza. Siap. Yang menjadi penutup sebagai penyelenggara. Sebelumnya Mas Arif Bahtiar, monggo. Ya. Sebetulnya tadi kan sudah closing statement-nya itu. Yang di materi ini kan lanjutan saja. Tapi yang penting tadi itu bahwa rezeki itu kan bukan kita yang ngatur, ada yang ngatur. Sudahlah kita sudah tercatat di di kitab Lauh Mahfudz ya. Jadi ya wis bagaimana caranya kita tinggal berusaha menambahnya, ya kurang ya istighfar, kurang lagi sedekah, kurang lagi ya apa aja itu cara-cara pintunya silaturahmi seperti ini kan gitu. Dan yang terpenting semangatnya ayo beranjak dari riba itu keniscayaan supaya kita beruntung kan begitu. Kalau kita tetap bergulat pada riba ya gimana kita bisa beruntung, nggak mungkin ya, memang sudah ketentuannya seperti itu. Saya pikir itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi semangat untuk kita berkolaborasi dalam mencari rezeki bareng-bareng lah di kondisi sulit gitu ya. Matur nuwun. Siap. Terima kasih Mas Arif Bahtiar. Monggo Mas Reza sekaligus menutup. Kontraktor atas materinya yang luar biasa ini. Selanjutnya saya pikir materi-materi the next meeting adalah materi-materi bisnis ya yang bisa kita share, bisa kita kembangkan. Kita banyak rekan-rekan dari kontraktor, developer yang belum memberikan materinya dan sebagainya. Nah, ini penting juga karena mereka sangat terdampak. Saya juga punya travel umroh dan haji juga terdampak. Jadi betul kata Pak kontraktor ya, kita harus bisa survive lah dengan kondisi yang seperti ini dan cepat adaptif gitu. Tetapi yang paling penting adalah key point-nya adalah ya menghindari riba gitu. Itu yang paling penting. Saya pikir itu saja. Terima kasih semua, Mas Jo, Mas Teguh Cahyadin, Mas Adam, Mas Taufik Rahman, Mas Dedi, Kupelu, Mas Gunawan, Wibisono, Mas Rum, Fardia Konita,
Jadi Armansa, Bang Ipul, Bang Haji Jogja, Mas Nur Yance, Mas Lukman, dan Mas Hasan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada Zoom lecture selanjutnya, dan kita akan pertajam lagi untuk membahas terkait dengan bisnis yang bisa kita kembangkan lagi gitu di lain-lain pertemuan Zoom selanjutnya. Terima kasih atas keikutsertaannya dari sore sampai dengan malam ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.